Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agif Farganisa Bismagiri dengan NIM C2355201048. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan proyek tugas akhir yang sudah saya pikirkan. Dan tugasnya di sini adalah menyusun proyek tugas akhir yang terdiri dari judul atau tema proyek TA, latar belakang dan batasan masalah, lalu ada gambaran kebutuhan fungsional data dan non-fungsional data dari rencana untuk tugas akhir, serta jadwal rencana tahapan untuk tugas akhir. Lalu setelah itu dipresentasikan seperti yang saya lakukan sekarang. Baik, kita mulai saja dari pengenalan judul. Jadi judul saya di sini adalah desain prototipe sistem monitoring minum obat untuk mendukung kepatuhan pasien. Baik, langsung saja ke poin-poin utamanya. Diawali dari latar belakang di sini. Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Seringkali pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Kata pasien dari bahasa Indonesia analog dengan kata pasien dari bahasa Inggris. Pasien dengan penyakit kronis membutuhkan pemantauan jangka panjang untuk menjaga kondisi kesehatan mereka. Salah satu contoh yang dapat dijadikan gambaran adalah pasien HIV atau AIDS, yang mengharuskan mereka untuk melakukan terapi antiretroviral. Sebagai pasien HIV atau AIDS, mereka harus mengonsumsi obat-obatan khusus secara konsisten setiap hari sepanjang hidup pasien tersebut. Kepatuhan terhadap terapi ini menjadi faktor utama dalam menghambat replikasi virus, memperlambat perkembangan penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Namun, dalam praktiknya, banyak pasien yang mengalami kesulitan dalam mematuhi jadwal pengobatan akibat berbagai kendala seperti lupa, jenuh, ataupun efek samping obat. Diperlukan solusi berupa sistem monitoring yang dapat membantu pasien untuk lebih patuh terhadap jadwal minum obat, sekaligus memudahkan pendamping dalam melakukan pemantauan secara efektif dan efisien. Desain prototipe sistem monitoring minum obat diharapkan dapat memberikan manfaat dengan mengintegrasikan fitur pengingat, pencatatan, dan komunikasi antara pasien dengan pendamping. Masuk ke bagian perumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana cara memudahkan pasien agar selalu ingat untuk minum obat dengan prototipe sistem monitoring minum obat untuk mendukung kepatuhan pasien. Agar permasalahan yang telah dirumuskan tidak meluas, maka batasan masalah yang telah ditetapkan adalah A. Sistem dirancang untuk dapat diakses melalui perangkat smartphone. Kemudian, fitur utama meliputi pengingat jadwal, minum obat, pencatatan kepatuhan, dan komunikasi dengan pendamping. Yang terakhir adalah pengujian dilakukan secara terbatas pada calon pengguna, yaitu pasien dan pendamping. Masuk ke dalam kebutuhan fungsional. Jadi kebutuhan fungsional itu merupakan fitur atau layanan yang harus disediakan oleh sistem. Nah, apa saja kebutuhan fungsionalnya? Mari kita lihat. Yang pertama di sini adalah fitur pengingat jadwal minum obat. Jadi di sistemnya itu memberikan notifikasi atau alarm kepada pasien pada waktu yang telah dijadwalkan. Kemudian, pasien juga bisa mengatur atau mengedit jadwal minum obat sesuai dengan resep. Lalu yang kedua adalah fitur pencatatan kepatuhan. Nah, pada fitur ini, pencatatan kepatuhan pasien dapat mencatat apakah obat telah diminum atau belum. Kemudian, sistem dapat menyimpan riwayat kepatuhan pasien terhadap jadwal pengobatan. Yang ketiga di sini adalah fitur komunikasi dengan pendamping. Jadi di sini pasien dan pendamping dapat saling bertukar pesan atau informasi terkait jadwal dan kondisi pasien. Kemudian juga pendamping dapat notifikasi jika pasien melewatkan jadwal minum obat. Jadi pendamping bisa mengingatkan kepada pasiennya untuk meminum obat. Dan yang keempat di sini adalah manajemen data pasien dan pendamping. Nantinya, terdapat registrasi dan login untuk pasien dan pendamping. Jadi tidak sembarang orang yang dapat masuk ke dalam aplikasinya nanti. Kemudian, ada manajemen profil seperti nama, jenis obat, frekuensi konsumsi, dan informasi penting lainnya. Kelima, dashboard monitoring.
Jadi di sini pendamping dapat melihat grafik atau laporan kepatuhan pasien dan juga ada ringkasan statistik mingguan ataupun bulanan mengenai konsumsi obat. Masuk ke bagian kebutuhan data. Jadi kebutuhan data di sini saya membuatnya ada 6. Dari yang pertama adalah data pasien. Data pasien itu berupa nama, usia, nomor kontak, riwayat penyakit. Kemudian ada data obat. Data obat itu terdiri dari nama obat, dosis, jadwal minum, dan juga efek samping. Dan yang ketiga di sini ada data jadwal. Data jadwal itu terdiri dari tanggal dan waktu konsumsi. Yang keempat adalah data kepatuhan. Data kepatuhan itu terdiri dari status minum obat yang dalamnya keterangan ya ataupun tidak. Yang kelima adalah data pendamping. Data pendamping itu terdiri dari nama, hubungan dengan pasien, dan juga kontak. Dan yang terakhir adalah data interaksi. Data interaksi itu mencakup pesan, notifikasi, log aktivitas pasien. Kemudian di sini ada yang namanya kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu terdiri dari aksesibilitas, yang dimana sistem dapat diakses melalui smartphone. Lalu juga ada keamanan data tentunya. Yang dimaksud di keamanan data di sini, informasi pasien dilindungi dengan sistem login, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, jadi enkripsi data dasar dan autentikasi juga. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan sistem. Sistem memiliki waktu aktif tinggi agar menjadi pengingat dan pencatatan berjalan dengan andal. Kemudian ada kemudahan pengguna, usability, antarmuka sederhana dan mudah dipahami oleh pasien dengan tingkat literasi teknologi rendah. Jadi aplikasi ini nanti akan mudah digunakan oleh pasien, baik yang sudah mengerti tentang teknologi aplikasi ini dan juga tentu bagi orang awam pun pasti bakal mengerti tentang aplikasinya. Kemudian yang kelima adalah skalabilitas. Sistem dirancang agar dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung banyak pengguna. Nah, masuk ke bagian rencana tahapan. Di sini yang pertama adalah pengajuan dan penentuan judul untuk minggu pertama. Jadi di minggu pertama ini saya akan mendiskusikan dengan dosen pembimbing. Kemudian yang kedua penyusunan proposal. Waktu pelaksanaannya minggu kedua sampai minggu ketiga. Itu melakukan penulisan bab 1. Kemudian yang ketiga di sini adalah seminar proposal. Dilakukan minggu keempat dengan catatan keterangan presentasi dan revisi proposal dari hasil penulisan bab 1. Kemudian yang keempat adalah pengumpulan dan analisis kebutuhan di minggu kelima dengan keterangan observasi, wawancara, studi literatur. Yang kelima, desain sistem dan pembuatan prototipe dilakukan di minggu ke-6 sampai minggu ke-8 dengan catatan keterangan wireframe, flowchart, UI UX desainnya, dan juga prototipe. Kemudian ada yang namanya implementasi awal dan pengujian terbatas dilakukan di minggu ke-9 hingga ke minggu 10, yaitu dengan keterangan uji coba fitur ke calon pengguna. Untuk yang ketujuh, ada yang namanya revisi dan penyempurnaan sistem. Itu dilakukan ke minggu ke-11 dengan keterangan berdasarkan hasil uji coba. Lalu ada yang ke-8, ini adalah penulisan laporan tugas akhir lengkap dengan waktu pelaksanaan minggu ke-12 sampai minggu ke-13. Keterangannya mengerjakan bab 4 hingga bab 5. Dan yang ke-9 itu masuk ke seminar hasil atau sidang akhir di minggu ke-14 dengan keterangan presentasi dan tentunya juga tanya jawab. Dan yang terakhir, revisi laporan dan pengumpulan akhir di waktu pelaksanaannya minggu ke-15 dengan keterangan revisi dan cetak laporan. Baik, itu saja untuk presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.